Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita ketemu lagi di algoritma dan struktur data 1 ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai percabangan. Struktur percabangan. Nah, struktur percabangan adalah struktur yang sangat penting dalam pemrograman karena dengan struktur inilah seakan-akan komputer itu berpikir gitu. Berpikir untuk mengambil keputusan. Jadi seakan-akan dia berpikir gitu ya. Nah, kita yang harus tentukan cara dia berpikir ya. Oke. Seperti yang Anda tahu, struktur utama algoritma terdiri dari 3 jenis, yaitu struktur runtunan, struktur percabangan, atau sering disebut juga pemilihan, atau branching, percabangan, ya, atau kondisi. Kemudian struktur yang ketiga adalah pengulangan, atau loop, atau iterasi. Nah, pada kesempatan kali ini dan pertemuan mendatang, saya akan mencoba menjelaskan mengenai percabangan ya. Oke, karena ini bagian penting ya. Jadi saya akan bagi dua. Hari ini adalah struktur percabangan yang masih dasar ya, dan yang lebih advance-nya, lebih lanjutnya saya akan sajikan di pertemuan depan. Tapi tentunya kalau pengen tahu yang lanjut ya Anda harus paham dulu yang dasarnya ya. Jadi pahami dulu nih bagian pertamanya. Oke, saya mulai ya. Struktur percabangan adalah struktur yang memungkinkan satu atau sekumpulan pernyataan atau perintah dieksekusi ketika sebuah kondisi tercapai. Nah, itu ya syaratnya. Kalau sebuah kondisi tercapai, maka satu atau sekumpulan perintah itu akan dieksekusi. Ya, bisa satu, bisa banyak. Nah, disebut tercapai itu kalau kondisinya bernilai true. Ya. Nah, dengan percabangan, komputer seakan-akan dapat mengambil suatu keputusan. Kayak manusia gitu ya. Dia bisa mengambil suatu keputusan sesuai dengan aturan yang ada di source code kita. Oke, struktur percabangan juga disebut sebagai struktur pemilihan atau branching ya, cabang atau kondisi. Nah, sebenarnya ada berbagai macam pernyataan percabangan ya. Di berbagai bahasa Anda bisa nemu if then else, Anda bisa nemu switch dan case, Anda bisa nemu case of, Anda bisa nemu match case. Banyak lah ya. Tapi intinya semuanya itu digunakan digunakan agar komputer seakan-akan bisa ngambil keputusan ya. Nah, operator apa yang dipakai dalam percabangan? Ya tentunya adalah operator yang bisa menghasilkan nilai true atau false. Nah, oleh karena itu, operator yang biasa dipakai dalam percabangan adalah operator-operator perbandingan. Nah, Anda bisa lihat di sini ada operator sama dengan, ada operator lebih besar, ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, tapi ada yang aneh mungkin ya bagi yang baru ngoding sekarang ya. Kok sama dengannya 2, Pak? Nah, ya. Oke. Gini ya. Di beda bahasa ini bisa beda arti ya. Kalau Anda menemukan A sama dengan 7, ini bisa 2 kemungkinan. Satu, kemungkinan pertama adalah isikan 7 ke variabel
A. Ini kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua adalah membandingkan apakah isi A adalah 7, berarti ini akan menghasilkan true atau false. Jadi bukan mengisikan nilai. Nah, oleh karena itu, pengisian data ini sering disebut sebagai assignment. Itu biasanya dibedakan dengan perbandingan. Nah, untuk yang A sama dengan 7-nya adalah assignment, pengisian data. Nah, untuk membandingkan apakah A sama dengan 7, biasanya pakai sama dengannya 2. Ya. Malah di bahasa lain, di bahasa yang lain ada. Kalau ngebandingin itu, apakah A sama dengan 7. Nah, bisa 3 sama dengannya. Nah, kalau ini biasanya digunakan untuk ngecek apakah nilainya sama dan tipe datanya sama. Ya. Nah, ini di bahasa apa nih yang gini? Nah, di Python seperti ini. Di C, di PHP, Java, ya. Jadi kalau Anda mau ngisi data itu pakainya sama dengannya 1. Tapi kalau mau membandingkan data pakai sama dengannya 2, ya. Ada juga sih yang A-nya itu A sama dengan 7-nya itu perbandingan. Kalau di Pascal A sama dengan 7 itu perbandingan apakah A sama dengan isinya sama dengan 7. Perbandingan. Nah, bagaimana kalau dia ngisi data? Ngisi datanya titik 2 sama dengan 7. Nah, ini isikan 7 ke A. Nah, biasanya seperti itu ya. Biasanya dibedakan antara operator pengisian data dengan operator untuk membandingkan. Nah, di algoritma sendiri ya. Nah, di algoritma kalau Anda mau membandingkan cukup pakai 1 saja. Apakah A sama dengan 7. Lalu bagaimana ngebedain dia dengan pengisian data? Kan kalau di algoritma pengisian data kan pakainya simbolnya panah kan. Ya, dibedakan. Oke. Nah, pernyataan if dalam algoritma mempunyai format penulisan sebagai berikut. If kondisi, nah ini harus true false nih, then, nah kemudian di sini ada pernyataan apa yang akan dieksekusi. Saya sebut statement 1. Else, nah kalau ternyata kondisinya salah, kondisinya false, maka dia akan mengeksekusi statement kedua. End dari if. Nah, ini kalau di versi gambar, di versi flowchart bentuknya seperti ini. Diawali dari atas ini, masuk ke dalam percabangan nih. Ya, di sini kondisinya apa? Kalau kondisinya true, kalau kondisinya benar, maka akan mengeksekusi pernyataan 1. Nah, tapi kalau kondisinya bernilai false, maka pernyataan 2 yang akan dieksekusi. Jadi disinilah bercabang, bisa ke bawah, bisa ke kanan. Nah, Anda yang menentukan sendiri ya. Jadi dengan adanya percabangan, maka alur program itu bisa ke bawah, tapi bisa juga belok dulu ke sini. Kondisi haruslah sebuah nilai yang menghasilkan nilai true atau false. Nah, makanya di sini biasanya ada perbandingan. Apakah A sama dengan 7, apakah nilai lebih besar sama dengan 80, dan lain-lain.
Kemudian statement 1 atau pernyataan 1 hanya akan dieksekusi ketika kondisi bernilai true. Dan statement 2 hanya akan dieksekusi ketika kondisi bernilai false. Ya, jadi statement 2 ini akan dieksekusi kalau kondisinya ternyata bernilainya false. Nah, tapi Anda juga boleh mengabaikan blok dari else. Jadi boleh ada if yang nggak punya else. Boleh saja ya. Jadi if kondisinya ini maka lakukan ini. Jika enggak ya udah selesai gitu. Jadi else-nya nggak ada. Itu boleh saja. Jadi kalau digambarin seperti ini. Ya. Ini kondisi. Ya, kalau true dia ke bawah. Kalau true dia jalankan statement. Ya. Tapi kalau false langsung ke sini. Nggak melakukan apapun di sini. Ya, kalau false itu boleh-boleh saja. Dan nanti sebagai contoh akan saya mulai dengan if yang hanya satu alternatif saja. Jadi cuma satu alur saja. Ya, tidak ada else-nya. Oke, adapun pernyataan if kalau Anda tulis dalam menggunakan bahasa Python adalah if kondisinya apa? Nah, then-nya Anda ganti dengan titik 2. If kondisi titik 2, nah itu artinya if kondisinya, then statement apa yang akan Anda jalankan. Else titik 2, nah else maka statement 2 dijalankan. Nah, satu hal yang perlu Anda ingat ya, ketika Anda punya then, punya if, statement yang akan dieksekusi itu harus dibuat menjorok. Ya, ada indentnya. Ini menyatakan bahwa perintah statement 1 ini adalah bagian dari if. Ya, jangan lurus. Jangan nulis gini, ini if, ini printnya lurus gitu. Nggak boleh, harus agak menjorok. Boleh pakai spasi, boleh pakai tab. Nah, blok else boleh tidak ada. Dan jika Anda sudah selesai, ya, jika Anda sudah selesai, maka kembalilah nulis dari kolom 1, lurus lagi. Nah, ini untuk menyatakan akhirnya. Di bahasa lain biasanya ya if ada beginnya. Beginnya ada kurung kurawal dan kurung penutup, kurawal sebagai pembuka dan penutup. Ada juga yang if itu awalnya pakai begin, pernyataan baru end. Nah, itu cuma beda bahasa saja. Nah, kalau Anda menggunakan Python tidak ada tanda kurung kurawal ya. Anda cukup kasih tab di baris selanjutnya. Oke, contoh if dengan satu kasus saja ya, tidak ada else-nya nih. Misalkan susunlah algoritma atau program untuk melakukan perhitungan nilai akhir. Inputnya adalah nilai UTS dan nilai UAS. Prosesnya adalah menghitung nilai akhir, di mana nilai akhir didapat dari 40% dari UTS ditambah 60% dari nilai UAS. Kemudian output yang ditampilkan adalah 1, tampilkan nilai akhir, tulis sampai 2 digit pecahan, dan yang kedua adalah tampilkan keterangan sempurna kalau nilai akhir sama dengan 100. Ya, jadi kalau nilai sama dengan 100 maka tampilkan sebuah teks tulisan sempurna. Lalu gimana kalau nilainya tidak 100? Nah, pada kasus ini saya abaikan, nggak usah diomongin lah yang kurang dari 100 mah, ya. Saya hanya ngasih selamat ke yang nilainya 100 gitu. Misalnya ya. Oke, ini versi algoritmanya ya. Saya punya algoritma atau program perhitungan nilai, kamus datanya ada nilai UTS, ada nilai UAS yang tipenya bilangan bulat. Kemudian saya punya nilai akhir tipenya real. Kenapa real? Karena
Di dalam rumusnya ada persen. Kalau persen itu udah per 100, itu artinya udah pecahan. Algoritmanya adalah kita mulai dengan input, yaitu input nilai UTS dan input nilai UAS. Kemudian kita masuk ke proses, yaitu menghitung nilai akhir, didapat dari 40% nilai UTS tambah 60% nilai UAS. Outputnya apa nih? Nah, outputnya nilai akhir. Tapi, kalau sampai sini belum ada if nih. Nah, sekarang baru ya, kita kasih selamat untuk yang nilainya benar-benar 100. Nah, disinilah saya buat if nilai sama dengan 100, then Pak itu sama dengannya 1. Ini di algoritma ya. Di algoritma mah lebih dekat ke bahasa manusia lah ya. If nilai sama dengan 100, maka tulis sempurna N dari if. Oke, sampai sini. Ya, sebelum saya masuk ke yang versi Python-nya, yang algoritmanya, logikanya, alurnya, ada yang mau ditanyakan tidak? Sengaja tidak ada else ya, sengaja karena saya ingin levelnya nanjak naik ya, makin sana makin rumit. Kita mulai dengan cuma yang satu alur saja. Kemudian nanti yang 2 alternatif, kemudian yang lebih dari 2 alternatif. Oke, di chat nggak ada, tidak ada yang tidak ada yang nanya juga. Saya lanjutkan ya. Nah, ini versi Python-nya ya. Pertama inputnya ya, saya integerkan input nilai UTS masuk ke nilai UTS, nilai UAS masuk ke nilai UAS. Kemudian kasih pemisah lah. Kemudian prosesnya adalah menghitung nilai akhir. Nilai akhir sama dengan 0,4 kali nilai UTS tambah 0,6 kali nilai UAS. Sedangkan outputnya adalah tampilkan nilai akhir 6 digit pecahan. 6 digit dengan 2 pecahan. Ya. Kenapa formatnya 62? Karena maksimum nilainya kan 100. Kalau mau pakai pecahannya hanya 2, berarti kebutuhan kita nulis itu adalah 6 digit, 6 karakter untuk 100, untuk pemecah pecahan ya, simbol pecahan, dan 2 digit pecahan. Jadinya 6.2. Nah, bagaimana dengan if-nya? Nah, if-nya gini, if nilai akhir sama dengan 100, maka tulis sempurna. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Ya, sekalian saya mau demokan saja. Saya pakai idle saja lah. Ya, saya punya nilai. Silahkan. Kalau if sama, kan kalau if ada else, kalau misalnya else sama kayak else apa gimana? Gimana? Kan tadi ada if sama else. Ya. Nah, saya pernah nemu yang namanya elif. Iya, tunggu dulu ya. Itu alternatif kalau Anda punya 3. Lebih dari 2 alternatif ya. Ada waktunya. Nanti juga saya jelaskan elif itu apa. Ya, kita mulai dengan yang sederhana dulu. Nanti naik makin rumit ya. Integerkan input nilai UTS. Kemudian nilai UAS didapat dari integerkan hasil input nilai UAS. Kemudian lakukan perhitungan. Nilai akhir adalah 0,40 kali nilai UTS plus 0,60 kali nilai UAS. Kemudian saya tampilkan ya, saya tampilkan dengan print ya. Formatted string nilai akhir adalah didapat dari nilai akhir
di format 6 digit 2 pecahan float. Nah, kemudian buat if yang tadi, if nilai akhir benar-benar 100, maka nah kita tuliskan ya sempurna. Nah, back. Nah, ya cukup gini. Nilai. Nah, di sini UTS-nya berapa? 70, UAS-nya 80, maka nilai akhirnya 76. Nggak ada apapun di sini, nggak ada yang dieksekusi karena nilai akhirnya bukan 100. Ya, tapi kalau sekarang saya run lagi, ya, UTS-nya 100, UAS-nya 100, dapat nilai 100, maka akan muncul yang di dalam if tadi. Maka akan muncul tulisan atau tag sempurna. Silahkan, ada yang mau ditanyakan tidak? Ya. Saya kasih lagi di sini ya. Ini sekedar tanda aja ya. Kalau muncul ini di luar if, nah berarti ini bukan bagian dari if. Kenapa? Karena dia bakal dieksekusi apapun yang terjadi ya. 6, 7, 6,6 ini di luar dari if. Ya. Ketika Anda isi dengan yang 100 pun dia bakal dieksekusi ya, karena itu di luar dari if. Ya. Ini di luar dari if. Oke, silahkan. Yang sederhana dulu, nanti naik nih. Kalau yang cuma satu kasus gini saja, sudah paham, nanti kita naik ke yang 2 kasus, 3 kasus. Nanti mau 10 kasus pun silahkan. 10 alternatif pun silahkan. Oke ya, sepertinya, Pak masih biasa itu mah Pak lah. Oke. Nah, sekarang contoh if dengan 2 alternatif. Nah, langsung ke contoh kasus sajalah ya. Susunlah algoritma atau program untuk melakukan perhitungan penjualan. Nah, inputnya adalah harga barang dan kuantitinya. Ya, inputnya harga barang dan kuantitinya. Prosesnya pertama adalah hitung subtotal dengan rumus subtotal adalah harga kali kuantiti. Dan kemudian lakukan perhitungan diskon. Diskon diberikan jika kuantiti pembelian melebihi atau sama dengan 12 buah. Itu pun diskon yang dikasih adalah 20% dari subtotal. Tuh lihat kondisinya. Jika kuantiti pembelian melebihi atau sama dengan 12, maka kita punya diskon sebesar 20% dari subtotal. Nah, dari cerita itu juga Anda harusnya udah kebayang nih rumusnya. Perhitungan total, kemudian ada perhitungan total bayar dengan rumus subtotal dikurangi diskon. Nah, outputnya adalah tampilkan subtotalnya, tampilkan diskonnya, dan tampilkan total bayarnya. Nah, contoh pertama, harga satuan 15.000, kuantitinya 10. Di total 15.000 kali 10, 150.000. Nah, tetapi karena belinya cuma 10, maka diskonnya 0. Tapi kalau yang ini, ya harga satuannya 15.000, kuantitinya 20, normalnya harganya 300.000. Tapi dapat diskon nih 20%. 20% dari 300.000 dapat 60.000. Sehingga total bayarnya adalah hanya 240.000.
Oke, kasusnya dulu pahami. Ada yang mau ditanyakan? Masih mudah ya. Oke, inilah di algoritma ya. Di algoritmanya adalah Anda punya algoritma atau program perhitungan penjualan. Kamus datanya adalah harga dan kuantiti, tipenya integer. Kemudian subtotal, diskon, dan total, tipenya real. Ya, inputnya adalah harga dan kuantiti. Prosesnya subtotal didapat dari harga kali kuantiti. Nah, di sini if-nya nih, if quantity lebih besar sama dengan 12, maka diskonnya dihitung dari 20% kali subtotal. Jika tidak, artinya jika tidak lebih besar sama dengan 12, artinya kalau dia lebih kecil dari 12, maka diskonnya 0. And if. Nah, tampilkan total, hitung total, yaitu subtotal kurang diskon, kemudian outputkan subtotal, outputkan diskon, dan outputkan total. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, bagaimana nih di Python-nya? Mudah ya. Anda sebaiknya buat file baru ya. Saya yang ini aja lah, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya tinggal pertama harga didapat dari integer kan, input harga barang. Kemudian quantity didapat dari integer kan, input quantity. Nah, dari sini dapat nih subtotal. Subtotal sama dengan harga kali quantity. Nah, kemudian ada if nih. If quantity lebih besar sama dengan 12, maka kita punya diskon sebesar 20% dikali subtotal. Else titik 2. Ya, jika else artinya quantity tidak lebih besar sama dengan alias lebih kecil dari 12, maka diskonnya diberi 0. Balik ke sini. Nah, sekarang kita tampilkan, kita hitung dulu. Total didapat dari 0,4 kali 0,4 ngelamun saya, 0,2 kali sub total. 0,2 mah diskon ya. Total didapat dari subtotal kurangi diskon. Kemudian outputkan semuanya. Print formatted string, formatted literal, apa nih? Sub total rp sub total di format 10 tanpa pecahan. Print diskon rp diskon 10 digit tanpa pecahan. Kemudian print total rp total 10.2 f. Oke, ini saya benerin 10.2 f 10.2.0. Nggak perlulah pecahan rupiah mah, nggak perlu pakai pecahan. Nih ya, ini if-nya dua kemungkinan. Jika nilai lebih dari 12 maka dihitung diskonnya 20%. Jika tidak lebih besar sama dengan alias lebih kecil maka hitung diskonnya 0. Run.
Ya, harga barang 15.000, saya beli cuma 6. 90.000, diskonnya 0, berarti tetap bayar 90.000. Nah, saya isi sekarang nih, harganya 20.000. Belinya 15 buah. Nah, totalnya 300.000, diskonnya 20% jadi 60.000. Totalnya dapat 240.000. Mangga. Ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak sebelum saya masuk ke yang lebih rumit? Ke yang lebih dari 2. Ya, ke yang lebih dari 2 kondisi. Ini kalau tulisan-tulisan hijau gini kelihatan nggak di Anda sih? Sengaja saya tulisannya gede. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Pak. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini contohnya masih sangat sederhana, ya. Kalau yang minggu depan itu contohnya adalah Anda harus membuat sebuah aplikasi untuk main game. Game manusia ngelawan komputer gitu. Jadi manusia main sama komputer. Nah, nanti komputernya ngerandom data, nanti bandingin siapa yang menang. Oke, sepertinya udah pada paham gitu ya. Nggak ada yang nanya di chatting juga ya, nggak apa-apalah. Oke. Ini yang barusan ya. Sangat mudah kok ya. Inilah instruksi kita nyuruh ke komputer untuk menyelesaikan kasus penjualan barang. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang bagaimana dengan membuat if yang kondisinya lebih dari 2 alternatif? Nah, kita mulai dengan algoritma dulu ya. Jika Anda mempunyai alternatif alur lebih dari 2 pernyataan, misalkan ada 3 kemungkinan ya, maka langkah yang dilakukan adalah dengan mencabangkan kembali bagian else. Jadi sebenarnya if itu cuma bisa 2 alternatif. Nah, gimana supaya yang 2 tadi bisa banyak alternatif? Ya, dicabangin lagi sama Anda. Di mana nih bagian else-nya boleh? Umumnya sih di bagian else-nya. Jadi nanti format penulisannya ya seperti ini. Ya. Jadi if kondisi 1 then, nah apa yang akan dieksekusi? Else, nah ketika else di if-kan lagi. Nah jika kondisi 2-nya benar, maka statement 2 yang akan dieksekusi. Else, maka statement 3 yang akan dieksekusi. Jika kondisi 1-nya false, maka ke kondisi 2, jika false juga maka akan dieksekusi statement 3. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk flowchart ya kira-kira seperti ini. Pertama dicek dulu kondisi 1. Jika kondisi 1 nilainya true, maka alurnya langsung ke pernyataan 1.
Jika tidak, maka Anda ketemu lagi dengan if. Nah, if kondisi 2. Nah, jika kondisi 2 bernilai true, maka alurnya akan langsung belok lagi ke bawah. Tapi jika false, maka dia akan ke statement 3. Anda pernah pakai if? Pernah ya? If yang banyak seperti ini? Saya yakin pernah. Perhatikan ya. Perhatikan. Mungkin Anda pernah nulis rumus gini di Excel ya. If sama dengan if A1 lebih besar daripada 80, maka nilainya A. Jika enggak, nah ini berarti else-nya nih. Jika enggak ngapain? Oh, kita masih punya nih buat B, C, D, E. Nah, ininya dicabangin lagi, di-if-kan lagi. If A1 lebih besar sama dengan 68, maka dia dapat B. Else-nya dicabangin lagi. A1 lebih besar sama dengan 45, maka dapat 56, maka dapat C. Jika enggak, else. Karena masih ada dua kemungkinan lagi, D dan E. Nah, maka di sini if kan lagi. A1 lebih besar daripada 45, maka dia D. Jika enggak, maka dia E. Nah, Anda juga udah pernah ngebuat ginian ya. Jadi sebenarnya if itu cuma kenal dua. Kalau benar ngapain? Kalau salah ngapain? Oke, nah ini di algoritma. Nah, nulis else spasi if itu kadang capek ya, sehingga kalau di Python kita pakainya yang namanya elif, singkatan dari else if. Nah, jadi nulisnya gini, if kondisi 1 maka statement 1 dieksekusi. Tapi jika kondisi satunya false, maka dia akan cek kondisi 2. Jika benar dia akan eksekusi statement 2, tapi jika false dia akan ke else, akan eksekusi statement 3. Jadi kondisi 1 dan kondisi 2 harus mempunyai nilai true dan false. Statement 1 hanya akan dijalankan ketika kondisi 1 true. Statement 2 hanya akan dieksekusi ketika kondisi 1-nya false, tapi kondisi 2-nya true. Dan statement 3 hanya akan dieksekusi ketika kondisi 2-nya false. Mangga, ada yang mau ditanyakan tidak? Ini menjawab yang tadi ya, yang pas saya sempat lihat ada yang namanya elif. Nah, ini jawabannya ya. Jadi untuk pengecekan kondisi yang kedua, Anda gunakan elif. Ya, singkatan dari else if. Pak, kalau ini kan statement 3 hanya akan dieksekusi ketika kondisi 2 bernilai false. Tapi kalau misalnya kondisi satunya bernilai true tapi kondisi 2 bernilai false, kan udah tetap dijalanin apa enggak? Nggak dijalanin, dia kan masuknya ke statement 1 kalau kondisi satunya udah true. Oh iya. Kasih Pak. Ya. Jadi di antara 3 pernyataan ini hanya akan 1 yang dijalankan. Ini sengaja tidak saya tulis ya. Tidak saya tulis kondisi satunya false, tetapi kondisi 2-nya false gitu. Enggak. Karena kondisi 2, pengecekan kondisi 2 hanya terjadi kalau kondisi satunya false. Oke, contoh. Nah, ini program sederhana ya. Buatlah sebuah program yang menentukan langkah yang harus diambil oleh seorang pengguna jalan raya
ya, bukan pejalan kaki sih, pengguna jalan ini mah ya, ketika melihat warna lampu lalu lintas. Inputannya adalah warna lampu lalu lintas, misalkan hijau, merah, kuning. Proses dan outputnya adalah menampilkan tindakan yang harus diambil berdasarkan warna lampu lalu lintas. Nah, tampilkan silahkan jalan kalau, jika, if lampu lalu lintas berwarna hijau. Tampilkan siap-siap kalau lampu lalu lintas berwarna kuning, dan tampilkan berhenti kalau lampu lalu lintas berwarna merah. Kemudian tampilkan warna tidak dikenal kalau lampu lalu lintas tidak berwarna hijau, kuning, ataupun merah. Nah, jadi kalau misalkan inputannya hijau, maka silahkan jalan. Inputannya kuning, maka siap-siap. Inputannya merah, maka berhenti. Inputannya hitam, maka tulis warna tidak dikenal. Ini mah gampang ya. Lihat ya, warna tipenya string, input warna, proses dan output. If warna sama dengan hijau, maka tulis silahkan jalan. Else if warna kuning, maka siap-siap. Else if warna merah, maka berhenti. Else ya, nggak ada if lagi karena kemungkinannya udah habis. Tinggal yang terakhir yaitu warna tidak dikenal. Nah, bagaimana dengan di Python-nya? Nah, mudah ya. Kalau Anda sih sebaiknya buat baru ya, buat file baru. Warna sama dengan input warna lampu. Ya, nah kemudian kita buat if nih. If warna sama dengan hijau, maka print ya, silahkan jalan. Mundur if, karena kemungkinannya masih banyak. If warna sama dengan kuning, maka print siap-siap. Ya, bisa siap-siap jalan, bisa siap-siap berhenti ya. Else if warna sama dengan merah, maka print berhenti. Else, nah ini else yang tidak ada alternatif lain lagi, tinggal tulis bahwa warna tidak dikenal. Beres ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, ada 4 kemungkinan. Bisa silahkan jalan, bisa siap-siap, bisa berhenti, dan bisa tidak dikenal. Nah, kalau ini saya jalankan ya, saya isi nih di sini di bawah ya, merah, maka berhenti. Kalau saya jalankan lagi, isi di sini hijau, maka silahkan jalan. Saya jalankan lagi kuning, maka siap-siap. Saya jalankan lagi hitam, maka warna tidak dikenal. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya if itu cuma kenal 2 sih. Ya. Kalau true ngapain, kalau false ngapain. Cuma enaknya adalah false-nya boleh di else kan gitu. Malahan yang true-nya juga boleh di else kan. Ya, nanti di sini itu Anda boleh buat if lagi ya di dalamnya. Boleh. Nanti pertemuan minggu depan ya. If di dalam if.
Nah, tapi ada yang harus Anda pahami, ya. Perbandingan string di bahasa manapun biasanya dilakukan secara case sensitif. Ya, perbandingan tipe data string di bahasa apapun adalah case sensitif. Jadi kalau hijau hanya kapital, sisanya huruf kecil, itu beda dengan hijau yang kapital semua. Nih buktinya ya. Ini buktinya. Saya run. Saya tulis hijau tapi kapital semua, maka disebut warnanya tidak dikenal. Ya. Nah, jadi gimana ya supaya bisa hijaunya bebas nulisnya? Nah, cara yang pertama adalah Anda buat OR. Jika warnanya hijau, haknya kapital, atau warnanya sama dengan hijaunya huruf kecil semua, atau warnanya sama dengan haknya kapital, i-nya kapital, jauhnya kecil, or warna sama dengan hanya kapital, I-nya kapital, J-nya kapital, AU, OR. Berapa kemungkinan tuh? Ada yang bisa ngitung nggak? Jika warnanya justru H-nya huruf kecil, I-nya kapital, J-nya huruf kecil, OR. Wah, capek ya. Ya, kalau Anda mau silahkan. Ini satu huruf ini kemungkinannya berapa nih? Cuma 2 kan? H kecil sama H kapital. Ngederet 5. Berarti kemungkinannya adalah 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 2 kali 2, 4. 32, Pak. Iya. 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2 lagi, 32. Berarti Anda nulis 32 kemungkinan nulis hijau. Capek ya? Apalagi yang kuning. Kuning berapa nih? 32 kali 2 lagi. Ya, karena dia 2 pangkat 6. 64. Siapa yang mau? Nah, solusinya adalah ya, bandingkan dengan kapital semua. Nah, di sini kuning, di sini merah. Nah, tapi sebelum dibandingkan, pastikan warnanya di kapital. Upper. Nah, ini gunanya adalah kapitalkan warna, simpen di warna gitu. Sehingga nanti dipastikan variabel warna ini isinya kapital semua hurufnya. Nah, Anda bandingkan dengan kapital semua. Nah, kalau dengan ini saja, dengan menguppercase, beres urusan, ya. Hijaunya campur aduk, ada H kapital, I-nya kapital, J-nya kecil, A-nya kapital, U-nya kecil. Masih tetap dianggap hijau. Nah, itu triknya ya. Jadi uppercase-kan atau lowercase-kan. Nah, dengan menggunakan uppercase ini berarti perbandingan ya, perbandingan menjadi case insensitif. Berarti case-nya tidak sensitif. Artinya besar kecil dianggap sama. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan mengenai ini uppercase ya? Anda boleh juga sih menghuruf kecil kan ya, lower case. Ya, Anda gunakan lower. Nah, tapi bandingkannya hijaunya juga hijau huruf kecil semua. Ya. Upper. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mudah ya?
So, belajar dulu dasarnya, ya. Kalau ini udah paham, nanti naik, ya. Di pertemuan depan kita ke if yang lebih rumit, ya, yang kondisinya banyak, ya, yang if-nya lebih dari satu kondisi. Ini cuma satu kondisi loh, ngecek warna saja. Ya, mungkin selain warna ngecek yang lain gitu. Oke, ya. Udah, silahkan kalau ada yang mau pertanyaan. Ada yang punya pertanyaan? Materinya udah selesai. Sebelum ke latihan. Silahkan telaah dulu nih latihannya ya. Kebayang nggak solusinya? Oke ya, ceritanya Anda diminta untuk membuat suatu program untuk menghitung tiket kereta api berdasarkan kota tujuan atau jurusannya. Ya, ada 3 kota tujuan yaitu Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Nah, untuk mempermudah pengisian, maka kota tujuan diinput berdasarkan kode kota. Kenapa? Rumit kalau Anda harus nginputin Jakarta gitu, ngetik 7 huruf, atau Yogyakarta ngetik 10 huruf, Surabaya 8 huruf. Jadi kita kodekan saja Jakarta itu 1, Yogyakarta itu 2, Surabaya itu 3. Dan ini juga digunakan untuk mempermudah Anda membuat if. Karena kalau orang tanya jurusannya kemana, nah terutama Yogyakarta nih, ada yang nulis Jogja, ada yang nulis Yogya, ada yang nulis Yogyakarta, dan Jogja saja. Ribet itu ya. Nggak bisa cukup dengan uppercase untuk mengenal Jogja itu sama dengan Yogya. Yogya itu sama dengan Yogyakarta. Nah, paling enak dikodekan. Toh, sekarang juga biasanya gitu di tiket-tiket itu kemana nih? JKT. Ya, ke Jakarta. Kodenya. Oke, kode kota dan harga tiket. Kalau harga tiket ke Jakarta itu 150.000, ke Yogyakarta 300.000, dan Surabaya 400.000. Input kode kota dan banyak tiket. Prosesnya adalah tentukan harga tiket berdasarkan kode kota. Bukan kode-kode ya, kode kota. Kemudian hitung total bayar, yaitu harga tiket dikali banyaknya tiket. Outputkan total bayarnya. Jadi if-nya hanya ada di sini. Hayu bareng. Ya.
Apa yang pertama nih? Ya, kita kasih judul dulu deh. Print. Perhitungan tiket kereta api. Ya, saya geserin deh dikit ya. Kemudian print. Tanda strip 30 kali lah misalkan ya. Kemudian tulis dulu nih jurusan yang tersedia. Ya, boleh print satu-satu. Jurusan ya. Boleh nih print 1 Jakarta. Print 2 Yogyakarta. Print 3 Surabaya. Nah, kalau sudah baru tanya ke user. Ya. User, kode kota Anda apa nih? Input, pilih kota. 1, 2 atau 3. Nah, sudah dapat nih kode kotanya. Maka kita tanya banyak tiketnya. Integer, input, banyak tiket. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mudah ya. Ini baru input nih. Ini 2 nih ya. Nah, sekarang kita nyari harga, karena kita harus nyari harga dulu nih sebelum dapat total ya. Nah, kita pakai if kode kota sama dengan 1, maka kita punya harga tiket itu 150.000. Else if kodenya sama dengan 2, maka harganya 300.000. Anggaplah ini mah ya. Else if kode sama dengan 3, maka harganya 400.000. Nah, kasih lagi lah else terakhir nih. Ternyata kodenya salah ngisi. Ya, kita anggap bahwa harganya 0. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke pinggir karena if-nya sudah beres. Nah, kita hitung subtotal, yaitu harga dikali banyak tiket. Kemudian ya. Bayar ya, bukan subtotal, bayar. Harga dikali banyak tiket. Nah, tampilkan nih print formatted string ya. Harga tiket, harga saya format 10. Kemudian print f total bayar, yaitu bayar 10. Beres nih ya. Saya run, pilih ke Jakarta, banyak tiket 1. Kok 0 ya? Oh sorry ya, kode juga ya. Kenapa ini error? Kenapa harganya 0? Karena kodenya itu inputnya string. Ya, inputnya string, sedangkan ini dibandingkan sama angka. Nah, kalau mau kodenya juga Anda integerkan. Pak, saya nggak mau diintegerkan, saya pengen biarin aja 1. Nah, perbandingannya berarti Anda harus bandingin dengan string 1.
Ya, ini perbandingan string jadinya ya. Jadi sekarang harusnya jalan nih. Kalau saya milih 1, banyak tiket 1, ya munculnya 150.000. Kalau tadi error, bukan error ya, 0. Kenapa? Karena 1 itu tidak sama dengan 1. Karena yang 1 integer, yang 1 string. Nah, tapi Pak males pakai kutip, angka aja langsung gitu ya. Boleh, tapi jangan lupa yang ininya juga diintegerkan terlebih dahulu. Run. Oke. 2, 3. Nah, 2 itu ke Yogyakarta 300.000 bayarnya 300.000 bayarnya 900.000 karena belinya 3. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, saya ingin tampilkan ke Anda. Ini mungkin capek ya nulisnya sampai 4 baris. Boleh kok Anda nulis gini ya. Jurusan, pindah baris. Nah, Anda ganti dengan \n. Jakarta, pindah baris. Yogyakarta, pindah baris. Nah, ini akan menghasilkan 4 baris nih. Ya, 4 baris tampilan. Jurusan, enter. Jakarta, enter. Yogyakarta, enter. Surabaya, enter otomatis. Run. Sama saja nih ya. 3 beli 2. 800.000. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Masih sangat sederhana, ya. Silahkan, ada yang mau bertanya? Itu latihan 1 ya. Nah, latihan kedua mah silahkan Anda latihan ya. Kerjain di rumah. Coba terus. Mentok bawa ke lab besok ya. Atau tanyain di pas praktikum. Oke, contoh ya. Kemarin Anda sudah bisa menghitung selisih menit. Ya, jam dan menit. Untuk menghitung berapa lama waktu ngerental ya. Tapi yang kemarin itu masih error kalau ternyata lintas hari. Jadi kalau melewati jam 12 malam, nah itu jadinya negatif nih. Jadi saya masuk jam 23, keluar jam 2, harusnya 3 jam. Bisa-bisa dihitungnya minus 21 jam. Karena jam keluar yaitu 2 dikurangi jam masuk 23, jadinya minus 21. Nah, jadi aturannya adalah inputnya adalah jam masuk, jam keluar, dan menit keluar. Harga per jamnya 5.000, outputnya adalah lama rental dalam menit dan format jam dan menit. Kemudian biaya rental. Nah, lihat. Masuk jam 9.30, keluar jam 12.15. Lintas hari enggak? Jam 9 sampai jam 12.15. Enggak lintas hari. Oke, dapat nih segini. Ya. Berarti rumusnya adalah waktu keluar dikurangi dengan waktu masuk.
Ya, kurangi. Nah, tapi lihat nih, jam 11 malam 23.00 masuk, keluar jam 2.30. Kalau Anda pakai rumus yang sama, ya, waktu keluar dikurangi waktu masuk, jadi Anda waktu keluar itu jam 2.30 dikurangi dengan 23.00, maka Anda dapat minus 21 jam 30 menit. Ngaco, masa warnet yang bayar ke yang ngerental, ya. Nah, bagaimana nih? Nah, Anda periksa dulu, ya. Anda bisa tahu nggak dari sini, dari data ini, apakah kita sudah lintas hari atau belum? Kapan disebut melewati jam 12 malam? Silahkan, ya. Kapan disebut lintas hari? 9, dari jam 9 ke jam 12, nggak lintas hari itu mah. Tapi kalau dari 23 ke 2, itu dianggapnya lintas hari. Apa tandanya? Oke, silakan. Apa tandanya bahwa jamnya lintas hari? Gimana? Bagaimana Anda tahu bahwa yang ini lintas hari? Oh, yang ini enggak, gitu. Melewati jam 12, Pak. Ya, Lewat jam 00, Pak. Ya, itu tahunya dari mana? Kalau dari data ini, lintas hari enggak? Melewati jam 12 enggak? Enggak kan? 12 malam. Apa tandanya bahwa dia melewati jam 12 malam? Ayo. Ada yang punya ide enggak? Tandanya. Apa yang menandai bahwa dia itu lewat tengah malam gitu, ngerentalnya melewati jam 12 malam? HMPM, Pak. Oh, nggak ada kan tuh, nggak ada AMPM. Hasil dari selisih jam keluar sama jam masuknya ini Pak, minus, negatif. Sip, boleh. Apa sih yang menyebabkan dia negatif? Jam keluarnya. Jam keluarnya lebih kecil dari jam masuknya, Pak. Nah, itu. If jam keluar ternyata lebih kecil daripada jam masuk, maka diapain nih? Supaya hasilnya jadi 3 jam. Jadi kalau ini, ya, tetap rumusnya mah jam keluar dikurangi jam masuk. Jam keluar itu jam 02.30, jam masuk itu jam 23.00. Tetap sebenarnya minus harusnya. Gimana supaya bisa dapat 3 jam? Ditambah 24 jam, Pak. Siapa? Yang jam keluar. Nah, if jam keluar ternyata lebih kecil daripada jam masuk, jika lintas hari, maka jam keluar diisi dengan jam keluar plus 24.
Sehingga ini bukan lagi 2. Ya, 2 tambah 24 26. Kenapa harus ditambah 24? Kan beda hari. Beda sehari gitu ya, beda tanggal. Nah, beda tanggal itu kan bedanya 24 jam. Sehingga ini tetap pakai rumus yang tadi, 30 kurangi 0, 30, 26 kurangi 23, 3, tuh dapat ya. Cuma gini. Nah, tapi ini mah tugas Anda ya. Jadi jika jam keluar lebih kecil daripada jam masuk, ya, oke. Ya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bisalah ya. Sebentar. Oke ya. Saya lanjutkan. Ini tugas Anda ya, terusin ya. Oke, latihan 3. Latihan 3 adalah buatlah program perhitungan penjualan barang. Mirip tadi ya, penjualan barang, cuma ngitung diskonnya beda gitu. Dan kalau tadi muncul harga barang, ditanyanya harga barang, sekarang enggak. Ya, ada tabel seperti ini, kode barang, nama barang dan harga. Nah, nanti kode barang BK001 itu nama barangnya buku tulis, harganya 5.000 dan seterusnya. Nah, nanti yang diinputkan itu kode barangnya dan kuantitinya. Biasanya gitu kan, Anda juga belanja online nggak pernah belanja berdasarkan nama barang, tapi ketika diklik kode barangnya yang dikirim gitu. Nah, prosesnya adalah cari nama barang dan harga berdasarkan kode. Nah, jadi jika kode barangnya BK001, maka nama barangnya buku tulis, harganya 5.000. Tapi kalau kode barangnya PS002, nama barangnya pensil, harganya 2.500 dan selanjutnya. Kemudian hitunglah subtotal, yaitu harga kali kuantiti. Nah, ya. Kemudian diskonnya, nih ya, diskonnya diberikan sebesar 30%, tapi maksimum 20.000, nggak boleh lebih. Nah, suka gitu kan? Wah, bayar pakai OVO. Diskon 70%, maksimum 5.000. 70% dari 100.000, 70.000. Tapi karena maksimumnya 5.000 ya, diskonnya cuma 5.000.
Nah, contoh ya. Inputnya kode barang PG001, kuantitinya 10. Udah. Ini inputan dari user nih, inputan dari user. Dari inputan user ketahuan nama barangnya penggaris 30 cm, harganya 15.000, subtotalnya 150.000, diskonnya 20.000. Total bayar 130.000. Nah, kenapa ini diskonnya 20.000? Nah, 30% dari 150.000 adalah 45.000. Tapi kan kita punya maksimumnya 20.000. Jadi ya diskonnya full 20.000. Oke, mainkan if-nya. Contoh lain, ya, beli buku sebanyak 4. Buku tulis harganya 5.000, subtotalnya 20.000. Nah, ini 20.000 berapa 30%-nya? Ya 6.000. 30% dari 20.000 ya 6.000. Tapi karena diskonnya ternyata masih lebih kecil daripada 20.000, berarti full dapat 6.000 diskonnya. Full 30%. Sehingga pembayaran adalah 14.000. Paham ya kasusnya? Berarti Pak, untuk di diskonnya pakai if else lagi Pak? Iya. Pertama, Anda hitung dulu diskon, kemudian periksa. Jika melebihi 20.000, paksain jadi 20.000. Oke, ada yang mau tanyakan? Sering gitu ya di e-commerce, di yang jualan ya. Diskonnya sih gede. Diskon 70%. Diskon 90%, maksimum 2.000. Yalah, itu mah orang yang promosi, silahkan aja. Oke, itu materi hari ini ya. Silahkan dicoba dulu mandiri, mentok, bawa ke perkuliahan praktikum besok ya. Oke, silahkan, ada yang mau ditanyakan? Minggu depan bagian 2 ya, if bagian 2 ini rada rumit lagi ya. Kita pakai yang kondisinya lebih dari 1 ya, kondisinya banyak kondisi. Kemudian nanti latihannya juga seru ya. Nanti saya kirim ini ke LMS biar Anda bisa bisa pelajari dengan lebih cepat. Nanti latihannya lumayan seru. Salah satunya ngebuat gamenya game sederhana. Ya. Nah, oke. Oh, ada 5 saya buat latihannya. Permainan gunting kertas batu. Nah, nanti komputer main sama orang gitu. Main gunting kertas batu. Jadi nanti komputer merandom pilihan apakah gunting, apakah kertas, apakah batu. Nah, secara acak, secara random. Nanti tanya ke user milih apa? Oh, milih kertas. Nah, ternyata komputer milih gunting, maka komputer yang menang. Ya, membuat game sederhana. Nah, nanti kalau Anda sudah bisa pakai pengulangan, nah, bisa lebih seru lagi. Ya, kita buat hangman juga boleh lah ya, simple. Nah, itu sekedar intro saja ya, spoiler buat minggu depan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin nanti Pak nanyanya besok Pak pas di lab. Oke.
Kalau gitu ya, saya tutup perkuliahannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.